Ya Allah, Dek. Kenapa kamu habis muntah? Kamu sakit? Ya udah. Bentar. Duduk dulu, duduk. Duduk. Bisa? Kenapa? Kamu muntah ya? Muntah banyak banget loh tadi, ya ampun. Panas. Dek, kamu panas banget, Dek. Gak tau mas, aku mual banget, pengen muntah terus. Aku. Bener-bener sakit semua. Apa masuk angin? Apa? Capean. Oh ya. Capean kayaknya. Mas coba cek nih kita nggak pinten. 27. Kenapa? 27. Iya benar mas. Ada obat nggak ya? Aku telat sebulan mas. Mas. Apa sih? Jangan-jangan. Jangan-jangan mas. Dek, serius dek? Iya. Selamat Ibu Ayu dan Bapak Raka. Setelah saya melakukan pemeriksaan, Bu E dinyatakan positif hamil. Usia janinnya memasuki 8 minggu. Alhamdulillah. Tapi Bu, istri saya ini dulu pernah ada riwayat keguguran. Terus sekarang kondisi janinnya gimana ya? Untuk kondisi janinnya sekarang bagus Ibu Ayu, tapi harus tetap hati-hati di trimester awal seperti ini. Ibu Ayu harus tetap menjaga kondisi badan agar tidak terlalu lelah dan diutamakan untuk makan makanan yang bergizi. Namun karena Ibu Ayu punya riwayat keguguran dan kenaikan badan yang kurang, ini akan saya jadwalkan untuk bertemu dengan ahli gizi ya Ibu, Bapak. Baik ibu, makasih. Bu nasi, kakak ambilin ya. Lagi. Sudah cukup, makasih Lin. Mau. Banyak kah? Udahan? Segini. Iya. Ini sisanya punya aku ya. Mas kakak mau tempe? Boleh. Semuanya boleh. Semuanya. Ayam. Ayo duluan. Iya. Bu, yang bagian itu kasih Masmi ya. Masmi suka soalnya. Udah nggak apa-apa Bu. Ayo kan ambil ini ambil. Udah nggak apa-apa. Bu. Udah ayo aja lagi ambil Bu. Nurut sama ibu. Ayo bagian kepalanya aja nggak apa-apa kan? Biar anakmu pintar. Nggak apa-apa kok Bu. Ibu makan. Nggak usah, bu makan ini aja. Ayo mau makan deh. Bu, ibu hamil tuh nggak boleh makan ikan sama telur. Soalnya nanti bayinya bau amis. Dulu di kampung ibu itu ada perempuan bau amis. Karena apa? Karena ibunya dulu itu suka makan ikan sama telur. Jadinya anaknya amis tuh sampai sekarang. Kamu nggak mau kan bayimu amis kayak gitu? Buatan angsal nggih Bu. Terus salah, manutau sama ibu. Lihat, Raka pintar sama ganteng itu karena apa? Ya karena didikan ibu. Udah ayo lanjut makan. Bobotku naiknya 8 kilo. Padahal harusnya kata bidan naik 12 kilo. Berarti masih kurang 4 kilo. Pengen makan yang enak-enak. Telur, ikan. Tapi gak dibolehin terus sama ibu. Aku jadi gak nafsu makan. Aduh ibu, ibu, sakit bu. Tolong ibu.
Sayang Dok, kamu sudah sadar. Mas, aku kenapa, Mas? Aku pingsan. Mas, aku beneran pingsan. Terus ada yang di dalam kandungan aku gimana? Mas, jawab, Mas, jawab. Mas, apa maksudnya? Mas, aku aduh gimana, Ayo, ibu masak apa toh? Ini. Kamu masak angin Dok, mau ibu kerokin nggak? Mboten, Ibu. Ayo mboten masuk angin. Terus kamu sakit? Sebenarnya ayo isi, Bu. Kamu hamil Dok? Alhamdulillah, selamat ya Dok. Ibu seneng deh. Bu, Ya. Ibu ada waktu senggang nggak ya sekarang? Walah, ibu nanti ada pengajian ya jam 4. Ya apa Dok? Kalau sekarang? Sekarang nggak apa-apa, tapi ibu selesaiin masak dulu ya. Soalnya Ayu mau ke puskesmas. Ada jadwal konsultasi sama ahli gizi. Oh gitu, ya wes kamu siap-siap dulu, ibu tak nyelesain gini. Oke, Bu. Permisi, Bu. Pagi Ibu, silakan duduk. Oh, beli, Bu. Dengan Ibu Ayu benar? Benar, Ibu. Bagaimana kondisinya hari ini? Saya baik, Ibu. Tapi saya ini kayak khawatir gitu loh, Bu. Soalnya dulu kan saya sudah pernah hamil. Tapi keguguran, Bu, di bulan ke-6. Terus sekarang saya takut, Bu, pada kehamilan kedua saya ini. Baik, boleh saya lihat buku KIA-nya? Oh ya, ini, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu, dari riwayat Ibu yang pernah mengalami keguguran pada kehamilan pertama di bulan ke-6, berat badan Ibu masih sangat kurang. Apakah ada tidak nafsu makan atau pantangan dari ibunya? Kalau pantangan kayaknya gak ada sih, Bu. Tapi pada kehamilan yang kemarin itu ada sih. Saya gak dibolehin makan telur sama ikan, Bu. Soalnya katanya nanti bisa bikin keguguran. Sama bayinya bisa bau amis, Bu. Emang bener ya, Bu? Saya paham. Keyakinan seperti ini memang biasanya diwariskan secara turun-temurun di masyarakat kita. Namun dari segi kesehatan dan gizi, justru ikan dan telur ini sangat penting untuk perkembangan janin dan kesehatan ibunya. Jika boleh tahu, yang menyiapkan makanan di rumah itu siapa yang Bu? Ya saya toh Bu, yang masak tiap hari untuk Ayu. Saya perhatikan makanannya, pantangannya pun sudah saya lakukan. Gak boleh makan telur sama ikan toh Bu, sudah saya larang. Soalnya nanti bayinya itu bau amis. Dulu ya Bu ya, itu tuh ada perempuan di kampung saya, itu bau amis. Ternyata usut punya usut, waktu ibunya hamil suka makan ikan sama telur. Jadinya anaknya amis sampai gede. Jadi begini, sebenarnya bau amis pada badan bayi ataupun dewasa itu tidak ada hubungannya dengan konsumsi telur dan ikan pada masa kehamilan. Malah itu sangat bermanfaat, Bu. Mungkin yang tadi Ibu sebutkan itu memang ada kondisi medis lainnya, seperti diabetes mellitus ataupun kelainan genetik. Dan itu pun biasanya tidak diidap oleh seluruh orang, Bu. Dan pada masa kehamilan ini, Ibu justru malah harus mengonsumsi makanan yang bergizi. Sumbernya banyak, dan diantaranya itu telur dan ikan. Emang manfaat ikan dan telur itu apa aja sih, Bu? Jadi begini Bu Ayu, manfaat dari ikan, terutama ikan laut seperti ikan teri, ikan kembung, ikan tongkol itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dan zat gizinya itu juga sangat melimpah. Contohnya ada protein dan omega 3, itu bagus untuk pembentukan otak, perkembangan otak. Lalu ada kalsium dan vitamin D, itu sangat bagus Ibu untuk perkembangan atau pembentukan tulang, gigi, jantung, otot, dan juga mencegah berat badan bayi lahir rendah. Dan juga ada yodium Ibu untuk mengurangi tingkatnya tekanan darah pada ibu hamil dan juga bagus untuk perkembangan otak dan sistem saraf serta dapat menghambat gangguan perkembangan otak. Lalu juga ada zat besi, ini yang paling penting untuk ibu untuk mencegah kekurangan darah atau biasanya kita sebut ini anemia, dan juga ini untuk mencegah pendarahan
cairan berlebihan saat melahirkan. Dan ini juga bagus untuk bayinya untuk mencegah prematur dan berat badan bayi lahir rendah. Selain itu ada telur ibu, zat gizinya juga sangat banyak. Ada seperti kolin yang juga menjaga fungsi hati dan otak dari ibunya dan juga mencegah kelahiran prematur dan menunjang perkembangan sistem saraf dan otak. Lalu ada B12 dengan asam folat. Ini yang paling penting loh Bu, karena dia mencegah anemia dan kekurangan darah. Dan juga ini untuk mencegah kelainan genetik atau kelahiran cacat atau kelahiran prematur dan juga berat badan bayi lahir rendah. Jadi, sebaiknya Ibu Ayu ini tetap mengonsumsi ikan dan telur karena mengandung zat gizi yang sangat banyak. Justru dengan mengonsumsi ikan dan telur ini, kehamilan Bu Ayu bisa lebih kuat dan janinnya juga bisa berkembang lebih optimal. Saya bisa pastikan, kalau bau amis dari anak-anak ataupun dewasa itu tidak ada hubungannya dengan konsumsi Bu Ayu. Mungkin itu ada kelainan medis lainnya. Oh, jadi selama ini nggak boleh makan telur sama ikan itu hanya mitos ya, Bu? Apa keguguran dan berat badan kurang ayu itu dikarenakan karena kekurangan gizi ya, Bu? Benar sekali Ibu, kekurangan zat gizi pada masa kehamilan itu dapat menyebabkan beberapa masalah seperti berat badannya kurang, terus juga ibunya kena anemia, lahir prematur, BBLE, terus bisa risiko keguguran dan juga pendarahan saat melahirkan. Waduh, ternyata bahaya sekali ya, Bu, jika kekurangan gizi pada masa kehamilan. Kalau begitu, nanti saya akan menyiapkan makanan bergizi untuk Ayu, Bu. Tapi beberapa ibu hamil kan sensitif ya Bu dengan bau. Itu cara mengatasinya bagaimana ya Bu? Mungkin jika ibu khawatir dari bau ikan ataupun alergi dari telur, ibu bisa mengolahnya dengan cara direbus, dikukus, ataupun misalkan dibuat jadi sup segar agar nafsu makan Ibu Ayu meningkat. Jadi konsumsinya itu harus cukup dan sesuai takaran agar manfaatnya bisa lebih besar. Gitu ya Ibu. Tapi kalau selain ikan dan sayur itu boleh makan makanan lain juga nggak ya? Tentu saja Ibu boleh sekali selain makan ikan dan telur ini. Juga Ibu tuh harus makan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi. 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Yang komponen itu ada karbohidrat. Nah, contohnya ini ada nasi, lalu juga ada roti, sama juga ada kentang Bu. Nah, terus jangan lupa dengan lauk pauknya juga, ada dari protein hewani. Contohnya ada ikan tadi, ada ayam, dan ada daging juga Ibu. Sama protein nabatinya juga, ada tempe, ada tahu, sama kacang-kacangan juga. Lalu jangan lupa sayur-sayurannya, kayak ada buncis, wortel, dan lain-lainnya. Sama diselingin juga 2 kali cemilan itu buah-buahan. Buah-buahan bebas boleh apa aja, kayak ada pisang, ada melon, ada papaya. Mungkin dikurangi untuk makan durian karena mengandung gas. Jika pola ini memang masih asing untuk Ibu Ayu, Ibu bisa mencoba dengan porsi yang kecil tapi lebih sering. Kita lihat dulu respon dari tubuh Ibu Ayu ya. Terus juga asupan ini sangat penting di masa kehamilan ibu agar ibunya tetap sehat dan janinnya berkembang dengan optimal. Dan juga ini baik untuk mempersiapkan proses melahirkan. Gitu ya Ibu ya. Jadi sekarang saya nggak perlu takut lagi kan buat makan telur dan ikan. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu, saya senang sekali Ibu mau berkonsultasi gizi di saat kehamilan ini. Semoga Ibu dan janinnya tetap sehat hingga proses melahirkan. Amin. Terima kasih Bu. Dari tadi habis alih gizi ngapain aja? Wah, Iya sih, aku tadi makanannya sudah siap. Loh Bu, Bu kok banyak Bu? Kenapa? Ya nggak apa-apa dong, biar cucu Ibu sehat. Wah, mau pilih lauk apa ya? Ini aja, udah. Biar ayam. gizinya tuh kecukup. Ayam nih. Beneran Nih, ikan kan udah boleh. Bapak. Nggak apa-apa Nggak dong. apa-apa, semuanya. Kemarin cuma mitos. Tuh, yang hamil kan Ayu. Ya nggak apa-apa dong. Yang butuh nutrisi Ayu dong. Makan yang banyak ya. Biar Semuanya bayinya juga sehat. butuh nutrisi. Jangan lupa, nanti kalau udah makan, buahnya juga ya. Enak banget tau Mas. Iyalah. Udah makan. Jangan Ibu kan Gila. makanan nggak enak.